Ada sebuah wilayah di bentangan Samudra Atlantik Utara bagian barat yang namanya telah menggema selama puluhan tahun, membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus kengerian. Sebuah area yang dituding bertanggung jawab atas hilangnya puluhan kapal dan pesawat, seringkali tanpa jejak, tanpa panggilan darurat. Selamat datang di segitiga Bermuda, atau yang kadang dijuluki segitiga setan. Secara geografis, segitiga Bermuda adalah wilayah imajiner yang umumnya dibatasi oleh 3 titik. Pulau Bermuda di utara, Miami di Florida, Amerika Serikat di barat, dan San Juan, Puerto Rico di selatan. Luasnya bervariasi tergantung sumber, namun diperkirakan mencakup area antara 1,3 hingga 3,9 juta kilometer persegi. Ini adalah jalur pelayaran dan penerbangan yang sangat sibuk. Namun, reputasinya sebagai kuburan bagi kapal dan pesawat telah melahirkan legenda yang tak lekang oleh waktu. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam, membedah lapisan-lapisan misteri segitiga Bermuda, dari kisah-kisah paling terkenal, teori konspirasi paling liar, hingga penjelasan ilmiah dan fakta aktual yang mungkin akan mengejutkan Anda. Kisah segitiga Bermuda tak akan lengkap tanpa menyebutkan insiden-insiden paling ikonik yang membentuk legendanya. Kasus Flight 19. Mungkin yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo TBM Avenger Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Fort Lauderdale, Florida, untuk latihan rutin. Beberapa jam kemudian, menara kontrol menerima komunikasi yang membingungkan dari Letnan Charles Taylor, pemimpin skuadron, yang melaporkan bahwa kompasnya tidak berfungsi dan mereka tersesat. Semuanya terlihat aneh, bahkan lautan. Kita memasuki air putih, tidak ada yang tampak benar. Setelah itu, semua kontak hilang. Tragisnya, pesawat PBM Mariner yang dikirim untuk mencari Flight 19 juga lenyap tanpa jejak setelah melaporkan adanya angin kencang. Total 27 awak pesawat hilang dalam 1 hari. Tidak ada serpihan, dan tidak ada jasad. USS Cyclops. Jauh sebelum Flight 19, ada USS Cyclops, sebuah kapal kargo besar Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada Maret 1918, dalam perjalanan dari Brasil menuju Baltimore dengan muatan biji mangan, kapal ini menghilang bersama 309 awak dan penumpangnya. Tidak ada panggilan SOS. Tidak ada reruntuhan yang pernah ditemukan. Ini menjadi kehilangan nyawa tunggal terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat yang tidak terkait langsung dengan pertempuran. Star Tiger dan Star Ariel. Pada akhir tahun 1940, 2 pesawat penumpang British South American Airways jenis Avro Tudor 4 juga menjadi korban. Star Tiger menghilang pada Januari 1948 dalam perjalanan dari Azores ke Bermuda. Setahun kemudian, pada Januari 1949, Star Ariel lenyap dalam perjalanan dari Bermuda ke Jamaika. Keduanya menghilang di cuaca yang relatif baik, tanpa mengirimkan sinyal bahaya. Douglas DC-3 NC-16002. Pada 28 Desember 1948, pesawat Douglas DC-3 NC-16002 terbang dari San Juan, Puerto Rico, menuju Miami. Hanya sekitar 50 mil dari tujuannya, kapten mengirim pesan radio rutin, cuaca dilaporkan baik. Namun, pesawat itu tidak pernah mendarat dan menghilang bersama 32 orang di dalamnya. Peran media dan penulis. Nama segitiga Bermuda sendiri dipopulerkan oleh penulis Vincent Gaddis pada tahun 1964 dalam artikel majalah Argosy. Namun, ledakan popularitas global terjadi berkat buku Charles Berlitz berjudul The Bermuda Triangle pada tahun 1974. Berlitz menghubungkan hilangnya kapal dan pesawat dengan kekuatan supranatural dan misterius, menjual jutaan kopi dan mengukuhkan segitiga Bermuda dalam imajinasi publik sebagai tempat yang sangat berbahaya dan penuh teka-teki. Popularitas segitiga Bermuda melahirkan berbagai teori konspirasi yang fantastis dan seringkali jauh dari penjelasan ilmiah. Mari kita lihat beberapa yang paling populer. Intervensi alien atau UFO. Salah satu teori yang paling sering dikutip adalah keterlibatan makhluk luar angkasa. Para penganut teori ini percaya bahwa alien menculik kapal dan pesawat beserta awaknya untuk tujuan penelitian atau alasan lain yang tidak diketahui. Beberapa laporan saksi mata yang tidak terverifikasi tentang cahaya aneh di langit sekitar waktu kejadian sering digunakan sebagai bukti. Sisa-sisa teknologi Atlantis. Charles Berlitz sendiri adalah pendukung teori bahwa segitiga Bermuda adalah lokasi benua Atlantis yang hilang. Ia berspekulasi bahwa sisa-sisa teknologi canggih Atlantis, mungkin berupa kristal energi atau perangkat lain,
masih aktif di dasar laut dan secara berkala menyebabkan kerusakan navigasi atau bahkan menghancurkan kapal dan pesawat yang melintas. Portal waktu atau dimensi lain. Teori ini menyebutkan adanya semacam anomali ruang dan waktu atau portal ke dimensi lain di area segitiga Bermuda. Kapal dan pesawat yang sial akan terhisap masuk, menghilang tanpa jejak dari dunia kita. Laporan pilot tentang kabut elektronik atau disorientasi waktu kadang dikaitkan dengan teori ini. Monster laut raksasa. Meskipun terdengar seperti cerita kuno, beberapa orang masih percaya bahwa monster laut prasejarah atau spesies tak dikenal bertanggung jawab atas beberapa kehilangan. Kraken, Megalodon, atau makhluk sejenisnya disebut-sebut sebagai pelakunya. Eksperimen pemerintah rahasia. Teori konspirasi klasik lainnya adalah adanya eksperimen militer rahasia, mungkin melibatkan senjata elektromagnetik atau teknologi canggih lainnya yang secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Insiden Philadelphia Experiment, meskipun tidak terjadi di segitiga Bermuda dan banyak diragukan kebenarannya, seringkali ditarik-tarik sebagai contoh. Kutukan dan kekuatan gaib. Tak ketinggalan, ada pula yang meyakini adanya kutukan kuno atau kekuatan gaib jahat yang bersemayam di wilayah tersebut, menuntut korban secara berkala. Larry Kutsche dan pembongkaran mitos. Salah satu figur penting dalam meluruskan mitos segitiga Bermuda adalah Larry Kutsche, seorang pustakawan dan pilot. Pada tahun 1975, ia menerbitkan buku The Bermuda Triangle Mystery Solved. Kutsche melakukan riset mendalam terhadap laporan resmi, surat kabar, dan catatan cuaca terkait insiden-insiden terkenal. Kesimpulannya, banyak cerita yang dilebih-lebihkan, salah kutip, atau bahkan rekaan. Beberapa kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang secara misterius sebenarnya hilang di luar area segitiga Bermuda, tenggelam akibat badai yang parah, atau memiliki penjelasan logis lainnya yang sering diabaikan oleh para penganut teori konspirasi. Faktor cuaca ekstrim. Segitiga Bermuda terletak di wilayah yang rentan terhadap cuaca ekstrim. Badai tropis dan hurikan sering terbentuk dan melintas di area ini, mampu menghasilkan angin kencang dan gelombang laut setinggi puluhan meter yang dapat dengan mudah menenggelamkan kapal atau merusak pesawat. Perubahan cuaca yang cepat dan tak terduga juga menjadi ciri khas wilayah ini. Gulf Stream atau arus teluk adalah arus laut yang kuat dan hangat yang mengalir melalui Selat Florida dan sepanjang pantai timur Amerika Serikat sebelum melintasi Atlantik. Arus ini bisa mencapai kecepatan permukaan hingga 5-6 knot, sekitar 9 hingga 11 km per jam. Arus yang kuat ini dapat dengan cepat menghanyutkan serpihan atau bahkan orang yang jatuh ke laut, membuatnya sulit ditemukan. Selain itu, pertemuan arus hangat ini dengan udara dingin dapat menciptakan kabut tebal dan kondisi cuaca yang tidak stabil. Fenomena gelombang raksasa. Rogue waves dulu dianggap mitos pelaut. Kini keberadaan gelombang raksasa atau rogue waves telah diakui secara ilmiah. Ini adalah gelombang yang sangat besar, bisa mencapai ketinggian 30 meter atau lebih, yang muncul tiba-tiba di laut terbuka, bahkan saat kondisi cuaca relatif tenang. Gelombang semacam ini mampu menghancurkan kapal besar sekalipun. Teori metana hidrat. Salah satu teori ilmiah yang populer adalah letusan gas metana dari dasar laut. Di beberapa area dasar laut, terdapat cadangan metana hidrat yang besar. Jika terjadi longsoran bawah laut atau perubahan tekanan suhu, gas metana ini bisa meledak ke permukaan. Gelembung-gelembung gas ini akan menurunkan densitas air secara signifikan, sehingga kapal yang kebetulan berada di atasnya bisa kehilangan daya apung dan tenggelam dengan cepat. Gas metana yang naik udara juga berpotensi mematikan mesin pesawat atau bahkan meledak jika terkontak dengan percikan api. Namun, perlu dicatat bahwa NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, menyatakan belum ada bukti kuat bahwa letusan metana hidrat secara rutin terjadi dan menjadi penyebab utama insiden di segitiga Bermuda. Anomali magnetik dan masalah kompas. Wilayah segitiga Bermuda adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana utara magnetik dan utara geografi sejajar. Ini berarti kompas magnetik akan menunjuk langsung ke utara sejati tanpa perlu koreksi deklinasi magnetik. Namun, ini hanya berlaku pada garis agonik tertentu yang bergeser seiring waktu. Di luar garis ini, atau jika navigator tidak menyadari fenomena ini, bisa terjadi kesalahan navigasi. Meskipun demikian, anomali magnetik yang signifikan yang dapat mengacaukan semua instrumen belum pernah terbukti secara ilmiah. Pilot dan navigator modern juga dilengkapi dengan GPS dan sistem navigasi canggih lainnya. Faktor kesalahan manusia, human error.
Ini adalah faktor yang sering diabaikan namun sangat signifikan. Banyak insiden yang dikaitkan dengan segitiga Bermuda dapat dijelaskan oleh kesalahan manusia, navigasi yang buruk, keputusan yang salah dalam menghadapi cuaca buruk, kurangnya bahan bakar, atau kegagalan mekanis akibat perawatan yang tidak memadai. Untuk Flight 19, misalnya, ada indikasi bahwa Letnan Taylor mungkin salah mengidentifikasi posisinya dan membuat keputusan navigasi yang fatal. Volume lalu lintas yang tinggi. Penting untuk diingat bahwa segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran dan penerbangan tersibuk di dunia. Secara statistik, dengan volume lalu lintas yang tinggi, wajar jika jumlah kecelakaan di area ini juga relatif tinggi tanpa perlu melibatkan kekuatan supranatural. Penjaga pantai Amerika Serikat, US Coast Guard, sendiri tidak mengakui adanya bahaya khusus di segitiga Bermuda dibandingkan wilayah laut lainnya. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar tempat yang terkutuk? Berdasarkan bukti dan analisis ilmiah, jawabannya cenderung tidak. Sebagian besar, jika tidak semua, insiden dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor alamiah, kesalahan manusia, dan kegagalan mekanis. Larry Kutsche menunjukkan bahwa banyak detail dalam buku-buku populer tentang segitiga Bermuda tidak akurat atau dilebih-lebihkan untuk efek dramatis. Mengapa mitos ini begitu kuat bertahan? Pertama, daya tarik misteri itu sendiri. Manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang tidak diketahui dan penjelasan supranatural seringkali lebih menarik daripada fakta yang mungkin membosankan. Kedua, peran media dalam mensensasionalkan cerita. Sekali sebuah narasi misterius terbentuk, ia cenderung diperkuat berulang kali. Ketiga, beberapa kasus memang tidak pernah sepenuhnya terpecahkan 100%, menyisakan ruang untuk spekulasi. Kehilangan tanpa jejak, meskipun jarang, memang bisa terjadi di lautan luas, terutama sebelum teknologi pelacakan modern seperti GPS dan ELT, Emergency Locator Transmitters, menjadi standar. US Coast Guard, setelah bertahun-tahun melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di area tersebut, menyatakan, dalam peninjauan kehilangan pesawat dan kapal di area tersebut selama bertahun-tahun, tidak ada yang ditemukan yang mengindikasikan bahwa jumlahnya lebih besar dari proporsi normal, atau bahwa penyebabnya adalah selain faktor fisik. NOAA juga sependapat, menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa segitiga Bermuda lebih berbahaya daripada wilayah laut terbuka lainnya yang sebanding. Segitiga Bermuda adalah pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa dan lautan yang luas dan terkadang tak kenal ampun. Ini adalah wilayah di mana cuaca dapat berubah dengan cepat, arus kuat, dan kedalaman laut bisa menyembunyikan banyak hal. Namun, alih-alih menjadi portal ke dimensi lain atau sarang monster, ia lebih merupakan cerminan dari bahaya inheren pelayaran dan penerbangan di masa lalu, yang kini semakin dapat dimitigasi dengan teknologi modern dan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan laut. Legenda segitiga Bermuda mungkin akan terus hidup dalam budaya populer, tetapi penting bagi kita untuk memisahkan fiksi dari fakta, sensasi dari sains. Misteri memang memikat, tetapi pemahaman yang didasarkan pada bukti adalah kunci untuk menavigasi dunia di sekitar kita, baik di darat, laut, maupun udara. Bagaimana menurut Anda? Apakah masih ada misteri yang belum terpecahkan di segitiga Bermuda? Atau apakah Anda setuju dengan penjelasan ilmiah? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan informasi baru. Subscribe ke channel kami untuk penjelajahan misteri dan fakta lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana menurut kalian mengenai video hari ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan keseruan dari kami. Like kalau kamu suka video ini, dan bagikan ke semua yang kamu kenal. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.